Kalau kita bicara pohon anggur yang subur, tentu saja tidak jauh-jauh dari media tanam yang digunakan. Apakah media tanamnya ini memang pas dan juga terpenuhi unsur-unsur hara yang diperlukan pohon anggur yang kita tanam. Dan juga masalah pemupukan. Ya, karena dengan kebutuhan unsur hara yang dipenuhi oleh tanaman, maka pohon pasti akan subur. Dan juga dengan kita selalu menjaga daun ini dari serangan hama dan juga jamur, tentu saja pohon yang kita tanam pasti akan subur. Dan di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara mempercepat agar percabangan anggur ini cepat terbentuk. Jadi kalau bicara pohon anggur yang subur seperti yang saya jelaskan tadi, pasti ada di sana harus terpenuhinya media tanam yang pas, kemudian pemupukan yang rutin dan juga perawatan daun yang juga rutin. Dan untuk kali ini ternyata ada cara yang bisa untuk mempercepat bagaimana proses daripada pembentukan percabangan anggur ya. Dan ini adalah cara yang selalu saya gunakan di kebun mini saya. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, baik. Jadi untuk yang pertama, di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya. Karena di sini saya juga bukan orang yang lebih ahli dalam dunia anggur dibanding teman-teman di rumah ya. Atau istilahnya bukan suhu anggur ya. Tapi di sini saya hanya di channel ini saya selalu membagikan pengalaman-pengalaman saya selama ini menanam anggur. Dan memang untuk cara yang mau saya bagikan ini memang cara yang sangat tepat dan cepat untuk membentuk percabangan anggur. Baik itu dibentuk sistem tabu lampot, trellis, ataupun para-para. Dan memang cara ini selalu saya pakai di sini ya. Biarpun tidak menggunakan cara yang saya bagi pun, pohon anggur ini percabangannya pasti akan terbentuk. Tapi terbentuk dengan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan beberapa cara yang akan saya bagikan di video kali ini. Cara yang pertama ya, tentu saja ini lihat, ini adalah cabang primernya. Jadi untuk cabang primernya ini kalau bisa teman-teman ini untuk tunas airnya yang di sepanjang batang primer ini bisa teman-teman buang ya. Kenapa? Karena nutrisinya ini terfokus ya untuk pohon ini bisa menjalar ya atau tumbuh. Nah, dengan pohon ini akan tumbuh, maka percepatan pertumbuhannya ini akan jauh lebih cepat. Yang penting daun ini utuh ya, daun ini. Atau kalau teman-teman ragu bisa tunas air di sepanjang batang primer, bisa teman-teman sisakan satu daun seperti ini contohnya. Karena kalau sudah makin lama juga, ini yang paling bawah biasanya juga akan tua sendiri dan akan mati dengan sendirinya daun-daun yang di sini. Contoh ini di umur 3 bulan lebih juga sudah banyak yang kering juga. Dan dibandingkan yang ini semuanya masih segar. Karena biasanya daun-daun anggur itu memang kalau dari bawah biasanya akan kering dan akan mati dengan sendirinya. Karena ini adalah mungkin secara alamiah memang seperti itu ya. Nah, dengan kita yang pertama adalah tunas air di sepanjang cabang primer ini dibuang, pertumbuhannya akan fokus ya. Akan terus melaju pokoknya sampai cabang yang kita tentukan. Kemudian cara yang kedua, setelah cabang ini kita pelihara ya, ini adalah primernya dan kemudian menjadi sekunder. Ini juga berlaku di pada saat teman-teman ini menanam dengan cara para-para itu sama. Intinya cabang yang telah belok ini namanya adalah sekunder. Baik dibuat tabu lampot, pokoknya setelah batang belok ini menjadi cabang sekunder. Cabang sekunder ini bisa kita batasi untuk perpanjang atau panjangnya. Jadi dengan cara ini ya, dengan kita batasi cabang sekundernya, ini nutrisinya nanti juga akan mempercepat maksudnya pertumbuhan daripada tunas-tunas air ini yang pada nantinya akan dijadikan cabang tersier. Lihat. Ini semuanya adalah tersier yang dibentuk dari tunas air. Dengan kita membatasi sekunder, maka tersiernya akan cepat tinggi. Berapa panjangnya? Nah itu dia. Ini adalah sesuai kebutuhan daripada teman-teman. Jadi teman-teman mau lahannya ada berapa meter, bisa teman-teman sesuaikan dengan tempatnya. Nah contoh di pohon ini panjangnya kurang lebih adalah 1,5 meter, bahkan kurang. Dan setelah sekundernya dipotong, nutrisinya lari ke sini. Cabang ini utamanya atau cabang
sekundernya membesar. Nah, lihat. Dan di sini primernya juga mulai coklat. Ini menandakan bahwa cabangnya ini mulai tua, pembelahan selnya selalu terjadi ya, berubah warna menjadi coklat ya. Keuntungannya itu nutrisinya akan kembali ke sini, cabang utama, dan juga mempercepat pertumbuhan daripada cabang primer ini agar tumbuh ya. Nah, seperti ini. Contoh ini ya, 1,5 meter kurang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabang tersier yang dibentuk dari tunas air. Dan untuk mempercepat bagaimana cabang tersier ini bisa terbentuk, ini juga ada caranya. Makanya di video kali ini, buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, saya rasa bisa sedikit membantu bagaimana cara membentuk percabangan anggur ya. Nah, ini untuk mempercepat bagaimana tersier ini bisa terbentuk, caranya sama, yaitu tersiernya ini kita batasi lagi. Sampai berapa ya? Ini saya hanya kurang lebih 1,5 meter juga sama sih. Nah, atau berapapun panjangnya boleh, silahkan. Ini nggak ada aturannya, jadi terserah yang punya pohon aja ya. Tapi dengan kita batasi tersier yang sudah sangat tinggi ini, maka tersier yang lain juga akan ikut tingginya. Jadi setelah sampai sini kita batasi juga di sini, kita batasi lagi di sini, kita batasi lagi di sini. Nah, agar bootnya tidak pecah, tentu saja tunas airnya kita biarkan dulu. Kita biarkan tumbuh. Maka ini kalau kita batasi, maka tunas airnya yang akan tumbuh. Nanti tinggal kita batasi lagi ini. Tunas air yang paling atas ini nanti kita batasi bisa 2 atau 3 daun, baru kita batasi di sini. Maka bootnya biasanya tidak akan pecah. Di sini pun sama. Bisa di sini. Nah, kalau yang di sepanjang ini, tersier ini bisa kita sisakan 1 daunan seperti ini contoh ya. Nah, ini kita sisakan 1 daunan agar apa? Agar nutrisinya bisa terfokus di cabang ini. Cabang ini akan cepat membesar ya, akan cepat mencoklat juga, but-butnya juga akan ikut membesar. Nah, setelah seperti ini, maka tujuan berikutnya adalah ini ya, membentuk cabang tersier agar tua, agar coklat, dan agar but-butnya besar. Nah, lihat ya, yang telah sampai atas dibatasi semua. Nah, ini juga sudah dibatasi. Jadi dari 8 cabang tersier ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang telah saya batasi. Kemudian saya lagi nunggu 3, dan ini sudah nyampe sini juga, tinggal sedikit lagi. Ini yang paling bontot baru sampai sini, nggak masalah. Ini juga baru sampai sini, kita tunggu aja. Nah, nanti setelah rata dibatasi semua, nanti tinggal kita tunggu batang tersier ini membesar ya. Kemudian mulai coklat juga, but-butnya besar, bisa kita mulai program pembuahan. Jadi begitu cara untuk mempercepat bagaimana membentuk pola percabangan anggurnya. Nah, dan juga maaf tadi ada yang ketinggalan. Jadi tunas airnya yang dibentuk sebagai tersier ini dipelihara mulai cabang sekunder. Lihat dari sini ya. Tunas airnya dipelihara mulai cabang sekunder, cabang primer dibuang semua. Kalau daunnya jangan, daunnya nanti akan gugur sendiri. Karena daun yang paling bawah pasti nantinya akan gugur dengan sendirinya. Ini tidak menjadi masalah, tenang aja. Dan juga ini juga nggak saya pelihara semua ya. Dengan saya tidak pelihara semua, maka tersier yang saya pelihara ini akan fokus naik ke atas. Nah, ini juga bisa kita buang sebenarnya, langsung kita buang, atau bisa kita sisakan 1 daunan seperti ini untuk bantuan fotosintesis, itu juga bisa. Ya, jadi dengan tidak dipelihara semua, maka akan lebih cepat terbentuk percabangan tersiernya. Walaupun bisa kita pelihara semua ya, jadi nanti bentuknya seperti ini, V, satu ke sana, satu ke sana, itu juga nanti dari 1 pohon kita akan mendapatkan buah yang sangat panjang. Tapi dengan hanya segini dan menyisakan 8 tersier, ini menjadi cepat lebih terbentuk dibandingkan memang lebih banyak tersier yang dipelihara. Jadi cara ini memang sangat mempercepat bagaimana kita membentuk pola percabangan daripada pohon anggur yang kita tanam. Nah, ini ada contoh juga yang ini dibentuk secara tralis. Ini yang sebelah sini juga ada contoh yang dibentuk dengan menggunakan para-para. Jadi sama ya, tunas air di sepanjang cabang primer ini sampai ke atas para-para ini tidak dipelihara. Dipelihara setelah sampai sini, setelah menjadi cabang sekunder ya.
Nah, lihat, ini pun sama, nggak saya pelihara semua. Ini dari sepanjang 1,5 meter ini sekitar ada 10 cabang tersier. Nah, ini sama, ini juga sudah mulai dibatasi agar pertumbuhannya ini bisa serentak juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 10 ini sudah ada 5 cabang yang telah nyampe batas yang saya inginkan. Tinggal nunggu 5 lagi. Nah, nanti ya setelah semua tersier ini kita batasi dan telah mencapai batas yang kita inginkan, nutrisinya pasti nanti ya akan kembali lagi juga ke percabangan utamanya lagi. Jadi ini akan lebih cepat membesar juga, akan lebih coklat lagi. Mulai dari sini akan lebih besar, akan lebih coklat lagi. Kesini pun sama nanti ya, akan lebih coklat dan lebih besar lagi. Jadi kira-kira begitu cara yang biasa saya gunakan untuk bagaimana mempercepat proses pembentukan percabangan anggur. Walaupun tidak menggunakan cara yang saya gunakan, pohon anggur akan tetap terbentuk percabangannya, hanya saja waktu yang diperlukan agak cukup lama. Dengan beberapa pembatasan yang saya lakukan tadi, ini memang sangat mempercepat bagaimana proses pembentukan daripada percabangan anggurnya. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.